kembali lagi bersama saya Regina di Ospek Obrolan Santai Penuh Edukasi dan Kolaborasi Unipar. Pagi hari ini saya kedatangan dua tamu spesial yang cantik-cantik dan anggun-anggun. Dan beliau berdua ini adalah orang yang berperan langsung dalam pengembangan guru PAUD inklusi. Dan kenapa itu penting? Karena kalau pendidikan, kita berbicara dengan pendidikan tidak hanya di rumah, akan tetapi juga di sekolah. Dan kalau di sekolah itu kaitannya dengan guru, terutama untuk pendidikan usia dini, guru PAUD tentunya, di mana tidak hanya dituntut untuk paham dan hafal pedagogi pendidikan bagaimana, akan tetapi juga harus memiliki karakter yang inklusi, kemudian merangkul dan mengajarkan bagaimana keberagaman itu. Kemudian sebagai seorang guru PAUD juga harus siap menghadapi tantangan di abad ke-21 ini. Jadi semakin berat ya teman-teman jadi guru itu. Iya, jadi saya perkenalkan dulu dua narasumber kita yang cantik dan anggun ini. Yang pertama Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra. Halo. Beliau adalah, selamat pagi Ibu, beliau adalah Kaprodi PG PAUD Unipar. Dan selanjutnya Ibu Nikmatul Basroh, Ibu Ani. Ya, halo. Beliau adalah Kepala PAUDIT Buah Hati kita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang apa itu PAUD inklusi, kemudian pentingnya pendidikan inklusi di usia dini itu bagaimana, dan bagaimana kolaborasi antara Unipar yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Prodi PG PAUD, Iya. dan dengan mitra Unipar, PAUDIT Buah Hati kita, namanya cantik sekali Ibu, Buah Hati kita, gitu. Jadi ini saya sebagai orang awam ya Bu, langsung saja. Saya kalau misalnya berpikir atau mendengar kata inklusi, itu saya mikirnya itu tentang pendidikan yang tentang keberagaman, kemudian bagaimana kita bersosial dengan orang yang berbeda. Apakah kalau misalnya jadi guru PAUD yang inklusi itu memang harus seperti itu, atau memang ada hal khusus lainnya yang saya tidak tahu? Kalau Bu Chandra sendiri gimana? Iya, jadi gini ya, menjadi guru yang memiliki karakter inklusif itu di era abad 21 itu sudah menjadi kebutuhan Mbak Regina. Kenapa? Karena anak-anak kita itu kan tumbuh di masyarakat yang beragam ya, sosial budayanya, kemudian apalagi ya, tumbuh kembangnya, kemudian kebutuhan perkembangannya anaknya, perkembangan pertumbuhan tubuhnya itu juga beragam gitu loh. Sehingga bagaimana guru itu dituntut untuk bisa menciptakan menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan penuh rasa cinta dan kasih gitu Mbak. Nah, itu makanya diperlukan yang namanya karakter inklusi bagi guru PAUD di abad 21 ini. Apalagi di Jember itu sosial budayanya beda-beda banget loh. Beda-beda banget. Karena kita kota pendidikan ya Bu, jadi mungkin banyak yang datang, kemudian lingkungannya semakin beragam. Betul. Tapi saya mikir gini Bu, mungkin karena juga perkembangan teknologi ya, jadi hal-hal detail itu semakin menjadi perhatian. Yang dulunya mungkin di zaman orang tua saya tidak menjadi concern sebagai orang tua. Sekarang itu apa istilahnya, ilmu-ilmu parenting itu semakin banyak ya. Tetapi itu juga menimbulkan kebingungan untuk menjadi orang tua yang baik itu seperti apa, dan kemudian permasalahan mental juga semakin banyak. Itu yang sekarang terjadi. Dan itu tidak hanya untuk remaja dan dewasa ya, anak-anak juga ternyata. Yang paling penting. Kalau misalnya dari Bu Ani sendiri sebagai orang yang mengelola sekolah, gimana Bu? Kami sebagai lembaga PAUD otomatis harus bisa mengikuti ya dengan perkembangan yang ada. Terlebih kalau kita lihat sosmed luar biasa ya, permasalahan mental juga, hal yang benar bisa salah, yang salah bisa benar begitu. Dan PAUD ini pijakannya, landasannya. Kalau PAUD-nya sudah salah gitu ya, apalagi guru-gurunya tidak berkarakter, karakter inklusi tadi,
nanti gimana anak-anak kita yang penerus bangsa ini, yang harusnya mereka itu sudah siap menghadapi berbagai tantangan dunia, malah terpuruk gitu. Kalau kita ini ya, di tahun 2022 itu hasil PISA kan Indonesia ini literasinya tiga dari bawah ya. Itu kan Masya Allah ya, sangat miris ya. Dan itu berawal dari apa? Dari PAUD dan pendidikan dasar di kelas bawah, Mbak. Sehingga itu tadi ya, karakter inklusi memang harus dimulai dari bawah terutama. Sudah kebutuhan ya. Sudah kebutuhan. Jadi gini Mbak Regina, sebenarnya Jember, Kabupaten Jember itu sudah punya regulasinya loh, sejak 2016. Jadi di sini ada Perda ya nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang menguatkan komitmen Jember menjadi kota inklusi. Nah, artinya regulasi di kota Jember itu sudah pemimpin ya, pemerintahan yang ada di Jember itu sudah memiliki kesadaran sejak lama sebenarnya. Kemudian ada juga secara teori ya Bu? secara teori dan ini juga yang menarik, kita punya perbuk. Kalau tadi perda, ini perbuk kita nomor 69 tahun 2017 itu tentang komitmen Jember menciptakan Jember yang inklusif gitu loh. Tapi kita lihat faktanya, ternyata itu belum menjadi sesuatu hal yang nyata terjadi dipahami oleh semua masyarakat yang ada di Jember. Ya walaupun ada. Nah, salah satunya Unipar ini hadir ya di sini untuk menyatakan hal itu. Iya, salah satu visinya Unipar kan menjadi lembaga dan menciptakan lulusannya inklusif. Betul. Nah, visinya Prodi PAUD juga gitu. Menjadi prodi yang menghasilkan pendidik, kemudian edupreneur dan edupreneur, pendidik, dan yang satu lagi apa saya lupa ya. Tapi intinya berbasis dan berdasarkan inklusi gitu. Jadi itu penting. Dan itu tuh bagaimana ya Bu dalam mempersiapkan atau mengajarkan mahasiswa untuk menjadi seorang yang inklusif, memiliki karakter inklusif? Ya, jadi di Prodi PG PAUD itu ada program atau mata kuliah yang membentuk kompetensi agar mereka memiliki karakter inklusi. Yang pertama, mata kuliah kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Itu ada. Kemudian ada yang kedua itu pendidikan inklusi anak usia dini. Lalu ada media, mata kuliah media. Kemudian ada pembelajaran terpadu anak usia dini. Kemudian ada analisis perancangan fasilitas anak usia dini. Di situ kan otomatis akan memasukkan bagaimana sih perancangan fasilitas anak usia dini yang inklusi, ya kan Bu ya. Kemudian ada juga kesehatan dan gizi, itu berkaitan loh Bu ya. Kemudian ada praktek lapangan persekolahan. Jadi kami itu menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah PAUD inklusi agar mereka magang ke sana, sehingga mereka nggak hanya belajar teori Mbak, mereka juga praktik melalui simulasi, proyek, kemudian observasi. Jadi mereka langsung bertemu dengan masalah ya, masalah yang dicari ya. Bertemu dengan masalah, kemudian bagaimana guru-guru di sana menyikapi masalah tersebut gitu. Dan mungkin kalau saya simpulkan apa yang mereka pelajari di Unipar mungkin bisa membantu di mana mereka ditempatkan salah satunya di tempat Saya sudah banyak punya pertanyaan ini sebagai salah satu lembaga mitra dari Prodi PG PAUD Unipar Ibu. Untuk di Paudit Buah Hati Kita ini tadi Bu Ani cerita soalnya di awal, kebutuhannya semakin banyak ilmu-ilmu atau permasalahan yang muncul. Kemudian memilih lembaga pendidikan untuk anak itu harus bagaimana? Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, apakah orang tua muda zaman sekarang, saya menyebutnya orang tua muda ya, mohon maaf ini. Generasi milenial ya. Iya Bu. Apakah mereka memang sudah sadar
untuk mengetahui kebutuhan anak mereka seperti apa, dan memang tahu lembaga seperti apa yang harus dipilih terkait dengan inklusivitas ya Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai mitra Unipar, bagaimana dampak dari mahasiswa dan Unipar yang sudah hadir di lembaga PAUD Buah Hati Kita Ibu? Monggo Ibu Iya. Ani. Kalau dari pengalaman saya, hampir mungkin dari 100% itu 80% itu masyarakat tidak tahu ya, atau orang tuanya tidak tahu kalau putra-putrinya itu ternyata ada kebutuhan lain begitu. Setelah biasanya kami kan mengadakan DDTK gitu. Jadi untuk tahun ajaran baru nanti di bulan ini kita sudah ada DDTK besok Sabtu, kalau kami berarti besok Sabtu ada DDTK. Nah, setelah dari DDTK itu ternyata nanti kan kita olah ya, kita dengan psikolog ya Bu, diidentifikasi kalau ada beberapa poin dari instrumen yang tidak terpenuhi ya memang harus di asesmen lebih lanjut gitu. Dan rata-rata saya pikir anak saya hanya di speed delay aja gitu ya. Saya pikir begitu, rata-rata mereka memang tidak paham. Mungkin ya itu tadi dari 100% 80% nggak paham, 20%-nya baru memang sudah ini ya, sudah kok ada yang lain dari anak saya. Setelah kita minta untuk asesmen ke psikolog dan benar hasilnya ada ASD, ada ADHD begitu ya, yang sebetulnya juga tidak semata-mata kebutuhannya itu tidak ya orang tua itu tidak paham dari awal gitu loh. Tadi sebetulnya sekolah aja gitu, tapi baru menemukan setelah mereka di asesmen gitu. Ternyata anak saya perlu sesuatu yang lebih dari yang lain, istimewa. Dan biasanya kalau sudah hasilnya kemudian muncul, akan kita kebutuhan anak apa, dan kemudian kita bikin MOU dengan orang tua. Misalnya dia harus diet makannya, kemudian harus melakukan terapi, jadi anaknya harus diikutkan program terapi, karena kalau tidak sekolah saja tidak cukup gitu ya. Apalagi kalau kami kan banyak regulernya, kami menyebutkan anak ABK itu dengan anak-anak non reguler, dan mereka juga harus melakukan program terapi untuk anaknya, itu MOU. Apakah banyak orang tua yang menerima Bu? Karena kan setiap orang tua pengen anaknya itu lahir yang terbaik, yang tercantik, terganteng, yang sehat. Itu gimana ya Bu? Iya, tidak semuanya juga. Awal-awal memang banyak yang denial ya. Apalagi di usia anak yang masih belum 3 tahun, kadang kan belum tegak gitu ya asesmennya, sehingga mereka itu kalau kita undang untuk parenting khusus, kita akan menyediakan program parenting khusus untuk orang tua yang putra-putrinya ada kebutuhan lain gitu. Kemudian untuk melakukan makan tadi ya dia walaupun sudah MOU begitu, kadang masih dilanggar gitu. Jadi di sekolah aturannya memang nggak boleh ya, tapi di rumah dilakukan, khususnya kalau kena Sabtu Minggu Mbak. Sabtu Minggu kan libur ya. Kalau bahasanya kami itu cheating day. Cheating day. Lost control gitu. Baru kelihatan Senin nih, aduh anak ini tantrum, ada sesuatu ini gitu kan. Ma, gimana deh? Ya Bu, maaf kemarin kena teh botol itu Bu. Jadi tangganya ada toko, anaknya pas bermain dengan saudaranya pas kontrol, orang tua nggak tahu, langsung aja minum 1 botol. Udah itu mulai sore sampai besoknya masih terbawa. Dampaknya masih ada. Perilaku agresifnya ini gitu ya. Minta tolonglah gitu. Kalau saya lebih banyak ke pemahaman orang tua. Kita ini sekolahnya ada 2 lantai loh gitu. Kira-kira kalau putranya seperti ini aman tidak gitu ya. Maksudnya kita kan akhirnya harus betul-betul jaga ekstra kan ya gitu. Jangan mau anaknya nggak aman begitu. Jadi lebih ke ya itu tadi biar dia paham. Ini bukan tuntutan untuk tapi
kebutuhan si anak ini untuk betul-betul mendietkan ini. Seperti Iya, itu. jadi memang lembaga itu hadir bukan hanya sekedar untuk mencitrakan, membranding lembaganya, Iya. tapi memang fokus untuk memenuhi kebutuhan anak betul, yang kaitannya iya. dengan inklusi, Iya, kemudian betul. ABK Iya. yang mulai Iya. marak saat ini ya. Makanya Bu. tadi kan saya menyampaikan ya Mbak ya, ada mata kuliah kesehatan dan gizi. Hmm. Itu kaitannya dengan yang Ibu Adik sampaikan. Jadi kalau gurunya itu memahami hal tersebut, makanan apa saja yang boleh dikonsumsi sama tidak, ketika anaknya bawa bekal makanan-makanan tertentu yang memicu gitu ya, mereka sudah ngeh dan aware gitu loh, langsung disisihkan, disimpan, ya gitu. Jadi kami gitu. Sampai begitu. Sinta ya, alhamdulillah. Kami kan ada 3 lulusan alumni Ada Unipar. satu masih kuliah ya? Masih kuliah, ya, satunya masih kuliah. Jadi ini Iya. cukup membantu teman-teman yang kuliah, apalagi kalau di Unipar itu inklusinya mungkin mata kuliahnya lebih banyak gitu Iya. ya, jamnya gitu ya, Bu, ya. Iya. Sehingga lebih paham. Akhirnya kita enak kerjasamanya dengan sama guru. Mereka bisa saling berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah gitu tadi. Kalau ada pas ada yang bawa, Iya. gimana ya? Itu tadi Betul. udah disimpan Iya. dulu. Iya, Jadi kami itu mendorong mahasiswa kami agar mereka bisa terbiasa berpikir kritis ya, berpikir kritis melalui analisa kasus menghadapi anak yang begini begitu, kemudian nanti berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang tadi mitra kami ya, Iya. dalam membuat proyek pembelajaran inklusi gitu Mbak, sehingga pada saat micro teaching, kemudian penyusunan media yang ramah anak inklusi itu tadi, itu mereka sudah siap ya, sudah siap seperti karakter inklusinya. Iya, jadi istilahnya lulusan Unipar, terutama lulusan dari Prodi PG PAUD Unipar ini sudah sangat mumpuni dan paham kalau misalnya diterjunkan langsung di dunia kerja, karena dari kuliah pun mereka sudah ada magang. Iya. Kemudian apa istilahnya kalau di guru itu? PPL ya Bu? PLP. Oh, PLP sekarang. PLP itu praktek lapangan persekolahan. Seperti yang tadi kita bahas ya. Iya, benar. Magang di sekolah mitra, Iya. akhirnya nyantol di situ. Karena memang iya, benar. Karena memang sudah ini datang nih kebutuhan kita. Di sini aja Mbak, jangan pergi-pergi. Ya, tapi kemudian saya pribadi muncul pertanyaan baru Bu. Bedanya apa sih PAUD inklusi dengan PAUD pada umumnya? Mungkin nanti Bu Anik sama dari sisi lembaganya yang menerima dan membutuhkan guru PAUD yang memiliki karakter inklusif, kemudian Ibu Chandra yang mempersiapkan para pendidik dengan karakter inklusif. Lalu yang kedua itu kompetensi seperti apa sih yang harus dimiliki dan dihafalkan dan dihidupi oleh pendidik PAUD yang inklusif itu? Iya, mahasiswa kami itu dilatih untuk menggunakan teknologi sederhana hingga aplikasi digital untuk mendesain visualnya, auditif dan multisensori, terutama multisensori ya Bu. Itu multisensori itu penting banget untuk menstimulasi sensori anak-anak, karena anak-anak yang istimewa tadi itu stimulasinya melalui sensori lainnya, misal ASD ya, ringan, sedang atau berat. Nah itu dibagi lagi, dia itu yang yang sedang, ringan atau yang berat juga gitu loh. Stimulasinya beda. Misalkan dia yang agresif gitu ya, maka salah satu stimulasinya sensorinya apa? Dinaikkan ayunan khusus gitu, terus diayunkan secara pelan-pelan gitu misalnya Mbak, karena dia agresif gitu. Nah, yang diharapkan apa? Yang diharapkan agar anak istimewa ini tadi bisa merasakan sensasi yang ini, yang ringan, yang Pelan, sehingga dia nggak agresif yang diajarkan untuk sabar berarti ya bukan maksudnya. lebih ke sabar aja ya Bu ya, lebih ke apa ya Bu? Tenang. Tenang, iya gitu. bahasanya Tenang, betul Iya. Ibu. Kalau dari Ibu sendiri gimana Ibu? Iya. Bedanya PAUD inklusi sama PAUD pada umumnya itu Bu? Kami kalau dari kurikulumnya ya, dari kurikulumnya ada memang program-program khusus
sesuai dengan kebutuhan si anak tadi. Kalau di umum kan mungkin di pengembangan 5 aspek itu aja ya, tapi kami ada program khusus sesuai kebutuhannya. Contohnya gini, anak yang ASD dengan gangguan misalnya komunikasi bicaranya, maka ditambahkan program itu. Jadi pagi ada kegiatan terapis untuk si anak, baru siangnya jam 9:30 mereka bergabung dengan anak-anak reguler untuk mengikuti simulasi 5 pengembangan tadi. Jadi mereka akhirnya mendapatkan dua-duanya. Itu mungkin perbedaannya ya, yang mungkin tidak kita temui dengan di PAUD pada umumnya. Jadi gini Mbak, PAUD inklusi itu harus ada SDM-nya yang memahami tentang anak-anak istimewa tadi. Kemudian sistem penerimaan muridnya itu seperti apa. Misalnya tadi dicontohkan oleh Bu Ani itu ada pra-screening di DTK. Jadi di pra-screening dulu sebelum anak ini benar-benar terdaftar bergabung di kelas masing-masing, itu di asesmen terlebih dahulu, identifikasi dulu ya, itu namanya pra-screening Mbak. Dia kategorinya apa gitu. Nah nanti ketika dia sudah mendapatkan udah ketahuan ini di mana, maka stimulasinya, terapinya itu sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Nah bedanya PAUD inklusi dan tidak inklusi itu salah satunya sistem penerimaan muridnya, sistemnya, kemudian sarana prasarana yang dimiliki, kemudian yang terutama terpenting adalah SDM-nya. Jadi makanya mahasiswa kami kan dibekali dengan mata kuliah yang berkaitan dengan inklusi, misalnya kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Kemudian pendidikan inklusi anak usia dini. Kemudian fasilitas sarana PAUD ya. Nanti di sana akan belajar tentang fasilitasnya sekolah inklusi sama tidak gitu loh. Misal gini, kan ada sekolah-sekolah yang mau menerima anak-anak istimewa, tetapi sekolah tersebut belum memiliki sarana prasarana yang mumpuni, sehingga apa yang bisa dilakukan, yang bisa diperbaiki dari itu, karena anggarannya nggak ada, belum ada. Ya, harus kreativitas ya Bu. Aksesibilitasnya mungkin, misalnya ada jalan yang kayak perosotan gitu, itu apa namanya Bu? Tangganya tidak dibuat berundang untuk keamanannya. Mungkin itu. Jadi kalau ada SDM yang memiliki keilmuan tentang hal tersebut ketika berada di sekolah yang inklusi, otomatis kan dia akan lebih siap ya sekolah itu, lebih siap ketika ada masyarakat yang membutuhkan pendidikan anak usia dini yang anaknya mengalami hal tersebut. Itu bedanya Mbak. Tapi kemudian saya muncul pertanyaan baru nih. Mohon maaf, saya punya banyak pertanyaan. Karena juga saya kan juga baru belajar ya. Sama-sama. Terima kasih. Jadi gini Ibu, kalau saya lihat kesempatan dan berbagai macam pintu untuk terlibat dalam pendidikan dini inklusif itu banyak dan mudah. Karena kenapa? Permasalahan di masa depannya juga banyak. Akan tetapi saya penasaran kesulitannya dalam rekrutmen mahasiswa yang mau menjadi guru PAUD, terutama terutama untuk guru PAUD yang ditujukan, yang dikhususkan untuk teman-teman yang inklusif itu apa Ibu Chandra? Kalau di Jember ya, boleh buka hasil ya. Kalau di Kabupaten Jember itu berkaitan dengan kesejahteraan. Mungkin di kabupaten lain juga sama ya, tapi khusus karena kita ada di Kabupaten Jember itu adalah kesejahteraan Mbak. Jadi mungkin kalau yayasannya gede ya, muridnya banyak, gajinya juga akan menyesuaikan. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah pinggir-pinggir yang yayasannya itu bukan yayasan besar, tanda kutip ya, meskipun muridnya banyak, mereka dibebaskan dari SPP. Biar apa? Biar mereka mau sekolah. Tapi orang tuanya belum memiliki, mungkin karena memang dari
apa pekerjaannya ya, belum mumpuni untuk membayar SPP. Bahkan digratiskan pun masih belum sekolah gitu loh, belum mau sekolah PAUD karena yang penting SD. Nah, ketika sudah SD anaknya sudah mengalami banyak keterlambatan karena stimulasinya kan mereka nggak dapat sesuai dengan kebutuhannya, sehingga apa yang terjadi, Mbak? Iya, lambat. Iya kan? Iya. Jadi ketika misalnya ada anak yang terlambat belajar ya Bu ya, itu baru terdeteksi ketika di SD. Anak ini kok nggak bisa-bisa sih diajarin gini-gini, nggak bisa. Nah, padahal kalau itu teridentifikasi sejak awal, stimulasinya kan sudah dapat sesuai kebutuhannya, sehingga ketika udah masuk ke jenjang berikutnya udah mendingan gitu Mbak. Iya. Nah, itu yang terjadi, Mbak. Kalau misalnya teman-teman atau adik-adik yang istimewa terlambat kan ada kans untuk dibully juga ya, atau minder dan tidak. Kalau di lembaga Ibu sendiri apakah menemui hal seperti itu atau mungkin masih terlalu dini gitu? Ya, alhamdulillah kami diawali dari guru ya, karakter guru memang budaya positifnya harus sudah jalan. Ketika guru budaya positifnya jalan, maka ke anak-anak itu kan sebetulnya melihat kita, apa yang kita lakukan, gestur tubuh kita, mimik kita itu. Kalau kita menampilkannya salah, jadinya mereka ya akan seperti itu. Tapi ketika kita menampilkan harusnya seperti ini loh, itu mereka betul-betul nyontoh ya, kayak spon gitu ya Bun ya. Nah, itu berbahayanya. Itu kami betul-betul tekankan ke guru, hati-hati ketika ada masalah ya, ada masalah dari rumah, selesaikan di luar pagar. Masuk pagar harus sudah selesai. Karena yang kalian hadapi adalah penerus bangsa ini. Kalau salah dari kita bersikap pas ini, dan Masya Allah ya, karena gurunya sudah terbiasa melayani dengan keberagaman itu dengan hati, anak-anak itu sudah nggak ini ya, misalnya ada anak ya mereka ingin tahunya besar ya, ada ublek di ruang bahan alam itu Bun, itu kan ya mereka memang butuh eksplorasi, belum ada kontrol, itu kan langsung aja masuk gini. Tapi begitu anak reguler tahu itu nggak usah panggil Bu Guru, ini nggak, langsung dipanggil aja anaknya, diajak keluar gitu. Saya Masya Allah, anak-anak ternyata betul-betul kita itu prosesnya berhasil. Iya, kita itu ya dilihat, diikuti sama anak-anak. Misalnya turun tangga bagi anak-anak, kalau tahun kemarin kan ada yang sipi gitu ya, kan agak ini ya. Kebetulan kami tangga kita tidak hanya yang ada yang kayak tadi rundak, ada juga yang berundak juga ya. Itu dibantu. Ayo sama aku gitu. Jadi menurut saya itu yang malah penting dibagi kehidupan dia nanti, karena mereka sudah menghargai keperbedaan, sudah memiliki empati, empati, peduli begitu, itu sudah muncul. Prososialnya udah muncul Mbak, prososial, perilaku prososial sama mengendalikan diri ya. Nah, tergelitik dengan yang disampaikan oleh Bu Ani barusan, itu untuk anak-anak yang sudah aware itu kan, yang sudah TKB mungkin ya Bu, yang sudah TKA sudah mulai begitu. Tapi untuk anak TKA yang baru masuk mungkin masuk. Nah, itu masih butuh stimulasi yang tadi disampaikan oleh Bu Ani. Kebetulan salah satu gurunya Bu Ani itu kan mahasiswa kami ya, Prodi PG PAUD yang saat ini sedang menempuh tugas akhir. Nah, itu dijadikan bahan penelitian tuh Bu. Jadi dia itu meneliti tentang bagaimana menstimulasi perilaku mengendalikan diri pada anak usia 4-5 tahun melalui kegiatan permainan kooperatif gitu loh. Nah, dia kan Bu ya. Nah, itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa dari kampus Unipar ya, dari kampus Unipar PG PAUD itu turun ke lapangan, ke masyarakat, itu benar-benar realisasinya kayak gitu loh, konsep teori, kemudian menganalisis masalah dan langsung diaplikasikan. Jadi memang benar mahasiswa ataupun lulusan dari Prodi PG PAUD Unipar ini memang nyata berkontribusi ya, terlibat ya. Tapi satu kata yang saya mau garis bawahi dan itu mengubah persepsi saya. Jadi guru itu tidak hanya mendampingi,
Betul. akan tetap tidak hanya mencerminkan bagaimana seharusnya yang baik, akan tetapi juga menstimulasi ya Iya, Bu. betul. Mengajak mereka untuk ayo berpikir, Iya, ayo betul. dicoba, Iya. memotivasi. Iya. Iya, iya. Saya belajar hal stimulasi untuk pendidik. Jadi selanjutnya harapannya apa Ibu terkait dengan, karena dari tadi saya melihat tektokannya, koneknya ini sudah sangat dari hati gitu Bu. Ya, kita ya Unipar. Iya. Saya ngomongnya nggak saya aja ya. Kita ya Unipar itu sudah menjalin kemitraan dengan Bu Hati itu sudah 12 tahun. Iya, sudah 12 tahun loh. Iya, Jadi, sudah masuk SMP nih. bahkan salah satu dosen kita itu di sini itu yang juga punya lisensi legalitas psikolog itu menjadi psikolog di lembaganya ibu gitu loh. Jadi lebih dari itu malah ya kalau sudah lebih dari 12 tahun ya Bu. Mungkin nggak sejajar ya kalau Bu Chandra aja yang ngomong, kalau dari Bu Aniknya gimana? Kan bisa aja salah Bu Chandra nggak kayak gitu. Umurnya Bu Hati sudah 25 tahun kan ya Bu? Iya 25 tahun loh. Iya. Ya, alhamdulillah sangat membantu kami ya, khususnya terkait dengan anak-anak yang spesial tadi. Kami kan kerjasamanya juga tidak hanya dengan PG PAUD ya, tapi juga dengan PLP. Jadi guru-guru kami ada 5 yang lulusan PLP Unipar, dan itu itu tadi harmonis sekali ya. Jadi simbiosis mutualisme ya saling menguntungkan, dan alhamdulillah lah Bu Hati juga dipercaya untuk bermitra, dan kami juga banyak hal yang akhirnya perlu belajar. Iya. Saling belajar seperti kata Bu Chandra tadi. Pelatihan kita juga banyak loh, undang kalau parenting pelatihan dari Unipar, masih banyak dosen-dosen dari Unipar. Harapannya ke depan bagaimana Ibu Chandra? Dari Bu Harapannya pesan ya, pesan. Monggo, bisa harapan, bisa pesan. Boleh ya. Jadi harapan ke depan kemitraan kita dengan Unipar tetap bisa dilanjutkan, dan nanti bolehlah misalnya kalau ada asjar gitu, itu langsung bisa praktek, karena kami sebetulnya tidak hanya mereka belajar dari sekolah, tapi kita juga belajar dari mereka, dari ilmu yang sudah mereka dapatkan. Mungkin itu ya. Kalau pesannya mungkin, karena Bu Chandra lihat harapan dan pesan Bu. Pesannya ya itu tadi, tetap berlanjut kemitraannya, dan semoga lebih baik lagi gitu ya. Mungkin ada hal kurang bisa diperbaiki gitu. Karena kami juga sangat welcome ketika ada masukan-masukan. Jadi mereka itu ketika belajar itu tidak hanya belajar dari kita, itu tadi seperti yang saya sampaikan, kami juga belajar dari mereka. Jadi seneng banget apalagi dengan Bu Chandra nih. Bu, masukannya ini, masukannya. Mungkin bagi sebagian sekolah, ini Bu, ini cara apa ya? Tapi kalau menurut saya, dengan beliau menyampaikan berarti beliaunya percaya pada kami untuk bisa melakukan perbaikan. Iya, percaya dan perhatian. Ya, betul. Iya, karena sayang karena nggak semua sekolah PAUD itu dengan inklusi gitu. Mumpung ini ada sekolah inklusi ya, dan itu sesuai dengan visi misi kita. Jadi nggak ada salahnya dong kita berbagi. Kita Unipar butuh masyarakat yang di lapangan untuk menyebarkan tentang inklusi itu kayak gimana ya Bu? Iya, benar. Apalagi di sana akreditasinya A semua ya Bu. Ada 3 NPSN di sana itu A semua, dan kebetulan saya kan juga asesor dan PAUD ya waktu akreditasi Bu ya, sehingga juga memberikan masukan atau saran-saran yang gimana Bu untuk perbaikan sekolah ya. Ya, itu tadi yang saya bilang selewat jalan tanda kutip loh, jangan dibawa. Memang jahat ini. Iya, dan memang begitu kita lakukan itu memang sesuai ya, dan ya dapat banyak pembelajaran. Saya secara pribadi walaupun saya tidak kuliah di Unipar gitu ya, tapi banyak dapat ilmu dari beliaunya gitu ya. Apa yang terbaru tuh ya
nah ini ada ini gitu, dan kami langsung aja action gitu. Saya eman ketika dapat ilmu nggak langsung saya terapkan, Benar. karena begitu kita terapkan akhirnya kita bisa evaluasi, refleksi untuk perbaikan ke depan seperti apa begitu. Kalau Bu Chandra sendiri harapannya dan pesannya bagi kaum muda yang mungkin apa ya tertarik menjadi guru, dipromosikan Bu, guru PAUD Walaupun gajinya saksen ya. aduh saya tidak takut itu. Iya, ini fenomena ya Mbak ya. Prodi PG PAUD Unipar itu mahasiswanya banyak sekali ya. Menurut saya ya banyak sekali. Setiap tahun itu yang di wisuda itu lebih dari 200 gitu ya, 200-300 mahasiswa. Menurut saya banyak ya Bu ya setiap angkatan gitu. Walaupun mereka semuanya tahu, mereka sudah bekerja Mbak. Walaupun mereka tahu bahwa gajinya mereka itu di bawah UMK Jember gitu loh. Tapi mereka ternyata masih memilih Prodi PG PAUD Unipar untuk menjadi tempatnya mereka belajar gitu loh. Nah itu artinya apa? Artinya Unipar ini ada hati di masyarakat ya. Nah harapan saya itu ke depan semoga Prodi PG PAUD Unipar semakin dikenal oleh masyarakat di luar Jember sebagai tempat rujukan ya, sebagai tempat rujukan praktik itu di kawasan Tapal Kuda mungkin ya, di kawasan Tapal Kuda gitu. Kalau pesan saya sebagai Kaprodi ya, sebagai Kaprodi untuk mahasiswa saya yang kuliah di Prodi PG PAUD, jadilah guru yang belajar sepanjang hayat gitu ya. Guru inklusi itu bukan hanya mengajar, tapi merangkul semua anak, tanpa membeda-bedakan dia itu dari budaya mana, dari sosial budayanya seperti apa, anaknya siapa, mereka memiliki kebutuhan apa, gitu tuh tanpa terkecuali. Jadi terus membuka diri, mengasah empati ya. Tadi yang benar bilang mengasah empati, kemudian berani berinovasi itu. Pesan saya untuk mahasiswa Prodi PG PAUD yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi masa depan inklusi di tangan kita. Masa depan inklusi di tangan kita. Oke. Luar biasa sekali Ibu perbincangan pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Chandra, terima kasih Ibu Anik. Saya juga belajar banyak hal tentang inklusi dan bagaimana menjadi pendidik yang baik. Dan semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga di bawah dan bersama bimbingan ibu-ibu sekalian. Dan saya meng-highlight bahwa dari kelas menuju dunia nyata, dari praktik atau dari teori menuju ke praktik, semua benar. Itu semua harus ada kolaborasi, harus ada kesadaran, harus memakai hati dan didampingi, dilindungi dengan doa ya. Merinding saya. Ya, jargonnya sekolah kami kan itu ya Bun, belajar dengan cinta, tumbuh dan berkembang dengan iman. Iya. Jadi kita memaknai belajar itu ya dengan cinta, sehingga anak-anak juga mencintai apa yang sudah dia lakukan di sekolah. Semua akan mubazir kalau misalnya usaha tanpa doa ya. Ya, betul. Ya, Ya, semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi Ibu. Terima kasih sudah datang di Ospek berbagi cerita dan ilmu. Terima kasih Ibu Ani, terima kasih Ibu Chandra, sehat selalu. Dan bagi teman-teman jangan lupa like, subscribe, follow sosial media dan apapun itu yang dari Unipar. Dan jangan bosan-bosan mendengar Ospek, obrolan santai penuh edukasi dan kolaborasi Unipar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.